Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, baik lagi di video Parasara 109. Yang mana di video kali ini MC-nya spesial banget nih. Dibawakan oleh saya dan saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rendandi Oktaviana Hermawan, Prodi Teknik Pertambangan. Seperti yang sudah kalian lihat di caption dan judul video, kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Apa sih kesetaraan gender itu? Apa perlu ada di sekitar kita? Bukannya laki-laki itu yang paling utama ya? Nah, apa ayo jawabannya? Mungkin di antara kita atau kalian sudah ada yang tahu tentang kesetaraan gender, tapi mungkin juga di antara kalian banyak yang belum tahu juga nih. Maka dari itu, kita akan membahas di sini dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan beberapa narasumber pilihan yang akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan sebelumnya. Diharapkan narasumber menjawab pertanyaannya dengan apa adanya ya. Jangan sok-sokan dibuat sok cool gitu. Dan buat teman-teman yang menonton nih, harap tonton sampai akhir ya. Karena ini termasuk info penting nih buat kalian, karena untuk ketentraman kita bersama. Kalau ada pertanyaan dari kalian, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Video kali ini berisi tanya jawab, so pasti kalian banyak perbedaan pendapat nih. Jadi kalau pendapat kalian tidak sesuai dengan video ini, harap dimaklumi ya. Karena setiap orang itu tentu beda-beda pendapatnya. Oke, let's go to the reaction. Apa sih yang kalian tahu soal kesetaraan gender? Bahwa perempuan punya hak yang sama seperti laki-laki. Bahwa baik perempuan ataupun laki-laki masing-masing memiliki hak untuk melakukan apapun tanpa dibatasi gender. Terus bagaimana pendapat kalian tentang wanita yang tidak perlu sekolah tinggi? Karena katanya tugas perempuan itu hanya mengurusi suami. Aduh, pertanyaan siapa sih ini? Hello, ini udah 2021. Sekarang wanita berhak meniti karir yang mereka inginkan. Jangan jadikan menikah sebagai alasan perempuan berhenti mengejar mimpinya. Menurut saya, untuk masalah pendidikan setelah menikah itu tergantung dari kesepakatan pasangan masing-masing, karena pilihan setiap orang itu berbeda. Ngomong-ngomong soal pernikahan, bagaimana sih tanggapan kalian soal pengutamaan kaum laki-laki di keluarga? Nah, untuk ini sih sebenarnya aku kurang suka ya, karena laki-laki dan perempuan itu sebenarnya punya kedudukan yang sama. Cuman karena ini konteksnya adat istiadat, aku nggak bisa banyak komentar. Jadi saranku sih kurang-kurangin deh sifat dominannya. Sekarang buat kaum hawa nih, kalian lebih milih jadi wanita karir atau ibu rumah tangga nih? Pertanyaan lumayan susah nih. Untuk sekarang wanita karir deh. Ibu rumah tangga, soalnya saya sayang keluarga. Kenapa sih wanita itu selalu disuruh memilih ketika dia bisa menjalankan keduanya? Terus gimana tuh pendapat kalian tentang perempuan itu harus pintar masak dan mengurus anak? Jujur, aku belum bisa masak. Bukan gak bisa sih, tapi belum jago aja. Jadi untuk urusan anak itu aku kurang setuju kalau misalnya dibebankan kepada istri saja. Karena kan anak itu tanggung jawab berdua. Kalau untuk saya sih ya, masalah anak itu tergantung dari kesepakatan masing-masing ya kan. Semuanya itu harus ikut andil dalam mengurus dan membantu tumbuh kembang si anak itu. Hanya saja perbedaannya itu di pemberian waktu kepada si anak. Nah, jadi kalau misalnya ibu rumah tangga itu pasti waktunya akan lebih banyak gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana sih bentuk kesetaraan gender itu dan bagaimana cara mewujudkan kesetaraan gender itu? Menurut saya, kesetaraan gender itu adalah bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam hal apapun. Untuk bagaimana cara mewujudkannya, balik lagi sih ke ego masing-masing orang yang bisa dikurangi lewat lebih banyak edukasi mengenai hal ini. Kesetaraan gender, menurut saya, yaitu tidak adanya perbedaan yang menunjukkan bahwasannya laki-laki itu harus yang utama. Untuk solusi cara mewujudkannya, yaitu bisa dengan mencari sumber info sebanyak-banyaknya. Dengan adanya video ini juga termasuk baik dalam hal mendeklarasikan kesetaraan gender antara pria dan wanita. Oke, itulah beberapa pertanyaan serta jawaban dari narasumber kita.
Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang lain dan mungkin teman-teman masih kepo tentang kesetaraan gender ini. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, maka harus sampai di sini saja ya. Jadi kesimpulannya adalah kesetaraan gender atau bisa dibilang feminisme adalah hak persamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Feminisme ini bermula pada sebuah kesadaran kaum wanita yang timbul akibat dari penindasan perempuan. Karena sebagian beranggapan bahwasannya laki-laki itu berbeda dengan perempuan, sebab laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, intinya dari adanya feminisme ini diharapkan agar anggapan bahwasannya laki-laki lebih tinggi dari perempuan itu segera berkurang, serta dapat mendukung kemajuan hak asasi manusia itu sendiri.